Bakal calon Presiden Anies Baswedan dicap sebagai pengkhianat. Anies dianggap telah berbohong terhadap partai politik pengusungnya Partai Demokrat soal pilihan calon wakil presiden atau cawapres. Belakangan ini ramai diperbincangkan kisru yang terjadi antara Anies dan Partai Demokrat menyusul keputusan Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024. Kabar ini membuat Partai Demokrat merasa dikhianati, terlebih keputusan Anies dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh hanya sepihak tanpa sepengetahuan pimpinan tertinggi Partai Demokrat dan PKS yang selama ini berada di Koalisi Perubahan dan Perbaikan, disingkat Koalisi KKP. Rasa kecewa Partai Demokrat dengan Partai Nasdem berawal dari kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kala itu, Anies Baswedan tidak menyampaikan secara langsung keputusan menyetujui kerjasama Nasdem dan PKB. Padahal, Demokrat sendiri merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan bersama Nasdem dan PKS. Sebelumnya, Anies Baswedan telah diusung Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022 lalu. Namun hingga 22 Januari 2023, Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Akhir pada 23 Januari 2023, Anies membawa Partai Demokrat ke dalam koalisinya, sekaligus mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029. Namun kemesraan yang juga muncul di banyak baliho harus berakhir pada hitungan bulan. Pada Juni hingga Juli lalu, bibit kerenggangan mulai muncul saat pengumuman bakal cawapres Anies beberapa kali molor diumumkan. Hubungan Demokrat dengan Nasdem kian menurun usai mencuatnya duet pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada kontestasi pemilihan Presiden 2024. Tepatnya pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Ketua Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mendampingi Anies dalam pemilihan umum Presiden mendatang. Ironisnya, keputusan tersebut tidak diketahui pemimpin tertinggi Partai Demokrat dan PKS. Bahkan pihak Demokrat sendiri mendapat informasi itu dari anggota tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said. Terkait kebijakan itu, Demokrat merasa dikhianati oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, dan Partai Nasdem. Terlebih lagi Anies Baswedan sempat menyurati AHY untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Begitu juga Koalisi Perubahan yang sudah menyetujuinya dan tidak ada penolakan. Tak hanya itu, Surya Paloh sedikit sepakat soal waktu deklarasi cawapres Anies Baswedan bakal diserahkan ke tim 8. Namun demikian, deklarasi itu tidak pernah terwujud hingga munculnya inisiatif Surya Paloh menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Koalisi Perubahan. Atas kejadian tersebut, Partai Demokrat mulai meminta kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat yang bertebaran di sekitar Jakarta. Di samping itu, Demokrat juga menggelar rapat majelis tinggi di Cikias, Jawa Barat untuk membahas sikap partai di koalisi Anies. Rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden maupun calon wakil presiden diputuskan oleh majelis tinggi Partai Demokrat. Anies pun akhirnya buka suara usai Partai Demokrat resmi mencabut dukungan terhadap dirinya karena berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Anies juga mengaku pada waktu bakal memberikan penjelasan secara gamblang ihwal dinamika yang terjadi meski tidak secara langsung menyebut nama Partai Demokrat atau PKB. Terakhir, Anies juga berpesan agar seluruh relawan tetap solid dan semangat untuk berjuang bersama dirinya. Karena tinggal tersisa beberapa bulan lagi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres resmi dibuka. Lantas bagaimana arah dan sikap politik Demokrat dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti? Salam demokrasi.